Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kholisatun. Saya merupakan guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Sekaligus merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Di LPTK Universitas Negeri Palangkaraya, Kalimantan, dengan nomor induk mahasiswa 25426732848. Pada hari ini, Kamis 29 Januari tahun 2026, insya Allah saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 9 mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2 dengan materi adab berjalan dan berpakaian. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sudah makan? Alhamdulillah. Sudah mandi juga? Ya. Oke. Ibu minta sejenak kalian berdiri ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Cek kerapian kalian. Baju sudah masuk semua. Silakan yang belum masuk dimasukkan. Rambut yang kelihatan ditutup. Oke. Silakan lihat di sekitar kalian, mungkin ada sampah. Jika memang masih ada sampah, silakan dibuang. Baik, terima kasih Lia. Silakan duduk kembali. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta ketua kelas memimpin doa ya. Ketua kelasnya siapa? Kita. Oh, silakan Ita dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terima kasih sudah berpartisipasi untuk membuka pembelajaran kali ini. Ibu absen dulu ya. Jadi siapa namanya yang disebut, silakan menjawab dengan menggunakan afirmasi. Afirmasi itu adalah kata-kata baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ibu bilang, Aida, boleh afirmasi baiknya semangat, biar itu menjadi semangat untuk diri kalian. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Yang pertama, Aida, Sehat, Bu. Arifansyah, Bahaya Bu. Bima Ilham Akbar, Sholat Bu. Dianatul Kamilia, Gemoy, Bu. Jamila, Baik, Bu. Khairatul Maulidiyah, Sehat, Bu. Siti Nur Halimah, Manis Bu. Siti Nur Ita Jamila, Amin Bu. Muhammad Ilham. Baik. Itu sudah absen, berarti hari ini tidak ada yang apa ya? Semuanya sehat, semuanya tidak ada yang izin. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, mencari ilmu, tentunya dengan semangat yang luar biasa. Karena kalau tidak dengan semangat, kita tidak akan terus masuk setiap hari ke sekolah. Karena di luar sana nak, banyak sekali anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk belajar ya. Jadi saya harap semangatnya dijaga. Ini adalah anugerah dari Allah karena kalian diberi kesempatan untuk belajar mencari ilmu. Dan semoga apa yang niat kalian dari rumah untuk belajar benar-benar dicatat pahala mencari ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik,
Ada yang tahu tidak? Minggu kemarin Ibu menaikkan pelajaran apa? Tentang apa? Minggu kemarin? Tentang adab makan dan minum. Oke, bagus. Silakan yang masih ingat. Apa itu adab? Adab apa, Nak? Ketika Bu. Etika. Lagi? Bima? Bu. Kesopanan. Bagus. Ilham? Etika, kesopanan. Oke, jadi adab itu adalah etika, akhlak atau kesopanan. Sedangkan minggu kemarin kita menjelaskan tentang adab makan dan minum. Kira-kira ada yang masih ingat? Apa salah satu adab atau akhlak atau etika dari makan dan minum? Yuk, angkat tangan lagi, bagus. Pakai Siapa? tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Ada lagi yang lain? Kalimah? Berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Ada lagi? Makan dan minum dengan duduk. Makan dan minum dengan duduk. Itu diantaranya ya, tapi masih banyak lain yang itu termasuk dari akhlak dan etika makan atau minum. Kemudian untuk hari ini, Nak, jadi perhatikan 80 menit ke depan Ibu akan bersamai kalian untuk belajar tentang adab berjalan dan berpakaian, yaitu melanjutkan materi kita di minggu kemarin. Oke. Apa saja langkah-langkah yang akan Ibu tempuh ke depan untuk melaksanakan pembelajaran adab berjalan dan berpakaian? Salah satunya adalah Ibu akan menayangkan video nanti ya. Kemudian setelah video ditayangkan, Ibu akan memaparkan sedikit materinya dan setelah itu kalian berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Namun biar tidak tegang nih, biarkan cuacanya kayaknya mendung. Jadi kita isi dengan ice breaking dulu. Ya, boleh berdiri semuanya. Yuk. Ice breakingnya adalah kodenya menggunakan kode ice breaking tepuk dang ding dung. Ya, caranya bagaimana? Tepuk dang ding dung, Ibu contohkan dulu yang di belakang ya, bisa dilihat ya. Tepuk dang ding dung adalah tepuk dang ding dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Bisa? Bisa. Oke, siap? Siap. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang, Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, boleh silakan duduk, Mbak Ani. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian pause sejenak. Coba diam sedikit, diam sebentar. Perhatikan pakaian kalian. Oke, sudah diperhatikan? Coba amati lagi. Oke, sudah ya? Sudah. Ibu mau setelah kalian memperhatikan dan mengamati pakaian yang kalian kenakan hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Insya Allah. Apakah itu sudah menutup aurat? Insya Allah ya, yang laki-laki nggak ada yang di bawah lutut ya, nggak ada yang telanjang di sini, semuanya berpakaian rapi. Kemudian nggak ada yang tutupnya kelihatan, nggak ada kayak di sini tutupnya kelihatan. Selanjutnya dari pembelajaran ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Pertama, perhatikan ya. Kalian setelah mendengarkan penjelasan guru dan melihat video, diharapkan kalian bisa mampu menjelaskan pengertian dan prinsip adab berjalan. Jadi dari kita belajar keluar dari sini, kalian bisa menunjukkan ternyata adab berjalan seperti ini. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak positif. Ketika sudah tahu apa adab berjalan dan berpakaian, ketika sudah bisa menyimpulkan dampak positif yang didapat dari berpakaian secara syariah. Yang ketiga, nanti ada diskusi. Dari diskusi kalian melakukan identifikasi masalah. Jadi akan ada masalah. Bagaimana kalau misalnya seperti ini?
bagaimana dampaknya untuk sesama. Gitu. Yang keempat, solusinya. Ketika kalian menghadapi masalah di lapangan ternyata ada berjalan tidak digunakan dengan semestinya, kira-kira solusi yang ingin kalian berikan dari ilmu yang sudah didapat. Yang kelima, sikap tanggung jawab. Apa maksud dari sikap tanggung jawab? Berarti kalian harus bisa mengaplikasikan, harus bertanggung jawab, dapat ilmunya dapat digunakan, bukan hanya dapat ilmunya tapi di lapangan tidak dipakai. Yang terakhir, membiasakan perilaku adab berjalan dan akhirnya terbiasa. Itu yang diharapkan dari pembelajaran kita. Oke, pahami ya tujuan pembelajarannya? Bisa. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video. Silakan videonya disimak dengan baik, karena setelah itu akan berkaitan dengan materinya. Dan nanti Ibu akan menjelaskan materinya, ya? Ya. Oke. Jadi silakan video ini putar, kalian dengarkan, kalian perhatikan, amati, dan silakan ambil poin-poin penting dari video yang Ibu putar. Bisa dipahami? Bisa. Silakan Ibu putar videonya dan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita Temanya ada berjalan, berpakaian, makan, minum. Tapi makan minum sudah dimulai ya? Iya. Jadi perhatikan yang ada berjalan dan berpakaian. Makan dan minum. Stay tune di video ini terus ya. Oke, kita mulai dari adab berjalan dulu ya. Adab berjalan itu, jika dia makan dengan baik dapat menumbuhkan sikap tawadhu dalam diri kita semua. Selain itu, Perhatikan ya. mengamalkan adab berjalan juga akan mengurangi sifat sombong lo. Lalu, jika kita berjalan sesuai dengan adab, maka saat berjalan kita tidak akan mengganggu orang lain yang sedang berjalan juga. Selanjutnya, mari kita kenali adab berjalan yang baik untuk dilakukan sehari-hari. Yang pertama, tenang dan sopan saat berjalan. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Yang ketiga, berjalan secara normal dan tidak mencari perhatian. Yang keempat, tidak berjalan sambil makan. Dan yang kelima, yaitu tidak mendahului orang lain. Selanjutnya kita masuk pada adab yang kedua, yaitu adab berpakaian. Adab dalam berpakaian, jika dilakukan dengan baik dan benar akan menghindarkan kita dari dosa. Mampu menutup aurat dengan sempurna, dapat menjaga kehormatan, dan mengurangi resiko menjadi target kejahatan. Ada berpakaian yang baik diantaranya yaitu: yang pertama, niat berpakaian dengan baik, tidak untuk sombong dan pamer kepada orang lain. Yang kedua, mendahulukan tangan kanan. Yang ketiga, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Jika laki-laki, maka batas auratnya antara pusar hingga ke lutut, sedangkan batas aurat perempuan yaitu seluruh Intinya anggota sesuai tubuh, dengan jenis kecuali kelamin. wajah Itu ya. dan telapak Ya. tangan. Yang keempat, berpakaian dengan pakaian yang bersih dan nyaman dipakai. Yang kelima, memilih model pakaian sesuai dengan jenis kelamin. Oke, sekarang kita masuk kepada adab Oke, yang terakhir, sudah ya? yaitu adab Ya, makan. Itu yang ada berjalan dan berpakaian. Bisa diambil poin-poinnya sudah? Sudah. Tapi kayaknya kurang mantap kalau belum Ibu paparkan sedikit. Biar nanti kalau sudah ada studi kasus, kalian juga semakin kuat pemahamannya. Begitu ya? Ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit materinya terkait video yang dibahas tadi mengenai adab berjalan dan berpakaian. Oke, adab sehari-hari, langkah dan pakaian cerminan iman. Ini penting ya. Kita ingat pada hadis Rasulullah diutus ke dunia. Innama bu'istu liutammima makarimal. Iya, di kelas 1 kemarin sudah ya, Iya. tentang Nabi, dia kenapa kok diutus ke dunia, tujuannya apa. Yang pertama adalah menyempurnakan akhlak, termasuk salah satunya akhlak makan, akhlak minum, akhlak ke tetangga. Di semester 1 kemarin sudah ya, Iya, Bu. akhlak kepada saudara,
Nah, hari ini akhlak berpakaian dan berjalan. Kemudian selain hadis tentang tujuan Rasulullah diutus ke dunia adalah menyempurnakan akhlak, ayat Al-Quran pun menegaskan bagaimana kita berjalan dan berpakaian menggunakan etika yang baik. Seperti Quran surat Al-Luqman di sini, mungkin di LKS kalian bisa dilihat nanti ya, ada Quran surat Al-Luqman. Jadi boleh cek Quran surat Al-Luqman. Di situ menjelaskan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Angkuh itu maksudnya sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oke. Kemudian di video tadi ada berjalan, ada nggak niat dan tujuan yang jelas? Ada tidak? Ada. Jadi yang pertama niat, luruskan dulu. Kita mau berjalan pamer sesuatu tidak. Kita mau berjalan niatnya mau kemana? Kepada hal-hal baik. Itu luruskan dulu. Yang kedua, tenang dan sopan. Nggak usah terburu-buru, nggak usah lari-lari. Kemudian biasa aja tenang, sopan. Sopan gimana? Ya kayak tadi kalau ada orang tua menunduk, ya. Oke. Fokus dan konsentrasi, fokus. Namanya fokus berarti kita mau kemana arahnya, mau jalan kemana? Karena kebanyakan sekarang yang terjadi adalah jalan sambil main HP. Fokus ya. Itu sudah melanggar ada berjalan yang kedua, tenang, sopan dan tidak lurus sudah. Oke. Tadi pemaparan sedikit dari Ibu. Adakah kira-kira yang belum dipahami? Insya Allah. Oke, siap ya? Ya. Hasilnya Ibu punya gambar nih, punya gambar. Di mana gambar ini menunjukkan salah satu contoh dari berpakaian dan berjalan yang benar atau tidak benar. Jadi bisa kalian teliti, ya. Nah, perhatikan gambarnya. Oke, gambar yang pertama berpakaiannya begitu glamor, ya. Jalannya mendongak ke atas. Apakah ada di kriteria dari ada berjalan tadi? Tidak. Yang kedua, ini menunduk, tapi jangan terlalu menunduk kayak tadi ya, nanti jatuh. Menunduk aja biasa, berjalan tegak, kemudian berpakaiannya juga rapi. Kira-kira manakah yang mencerminkan pakaian dan berjalan yang itu memberi nilai positif terhadap harmoni sosial kepada sesama? Silahkan analisis tadi kasus ini dengan Ibu memberikan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Iya, Kelompoknya akan Ibu bentuk sesuai dengan nilai tertinggi dari hasil semester 1 kemarin. Jadi yang paling tertinggi dia yang menjadi ketua kelompok. Ya, ketua kelompok pertama Ibu pilih Lia, kemudian kelompok 2 Ibu pilih Halimah, kelompok 3 Ibu pilih Ika. Ya, silakan. Sisanya bagaimana? Sisanya berhitung 1, 2, 3, kemudian bergabung kepada ketua kelompoknya. Paham? Paham. Oke, boleh berhitung dari sini 1, 2, 1, 2. Oke. Ya. Kelompok 1 di sana ya. Kelompok 2 yang ini, kelompok 3 kelompoknya kita. Baik, Ibu akan serahkan LKPD ini. Silakan dicek, dilihat. Ibu jelaskan dulu dari teknis LKPD-nya. Ya. Ada berjalan dan berpakaian. Apa yang ingin Ibu tumbuhkan dari nilai karakter tadi kasus ini, yaitu bagaimana kalian dari ada berjalan, menerapkan ada berjalan dan berpakaian, kalian bisa mencintai sesama manusia, karena saling menghargai. Kemudian materi pokoknya diskusi kelompok, apa yang perlu kalian lakukan dari diskusi ini? Pertama, identifikasi masalah. Tulis dari skenario 1 dan skenario 2 masalahnya apa? Ya. Kemudian dampaknya kira-kira dari skenario 1 apa, skenario 2 apa. Yang ketiga, analisis nilai, mengapa perlu ada berjalan dan berpakaian yang baik. Yang keempat, solusi dari kalian dari permasalahan yang terjadi. Oke, itu saja ya. Ada pertanyaan dari teknis LKPD ini? Iya.
Boleh? Oh, untuk refleksi ya? Ini dia. Lebih baik yang refleksi ini per individu ditulis. Misalnya kelompoknya kalian, kelompoknya Lia refleksinya apa? Kemudian Lydia refleksinya apa? Ilham apa? Dayat apa? Gitu ya? Atau boleh langsung menyimpulkan. Disimpulkan aja refleksinya dari kelompok kami. Secara sadar kami ingin melakukan pembenahan seperti ini. Itu namanya refleksi. Paham ya? Ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi atau berdiskusi. Kemudian hasilnya nanti presentasi. Bisa dimulai dari sekarang. Biasa kan? Nama biasa. Nama sesuai absen boleh. Kami itu sudah hafal. Ayo diskusi yang sini. Oke. Iya. Baca soalnya seperti apa? Bukan itu. Jadi ini pertanyaannya. Boleh tanya ya? Selesai? Iya. Kita salah satu kelompok dari yang 3 ini untuk presentasi. Yang pertama kelompok 1 dulu ya. Nanti silakan kelompok yang lain boleh menanggapi. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 sudah ditentukan maksudnya dan penyanyinya ya. Oke. Di sana ada ya, melihat. Oke. Silakan. Siapa moderatornya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, 2 teman saya sebagai penyaji dan 1 orang sebagai pemotong. Oke. Siapa nobulnya? Dayat. Penyanyinya Ilham sama Lia ya. Oke. Silakan boleh diserahkan penyanyi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Perbedaan utama antara skenario dan skenario 2 terletak pada sikap dan cara menampilkan diri. Skenario 1 menggambarkan seorang yang bersikap jujur, sederhana dan berpakaian sesuai aturan agama serta norma sosial. Sementara itu, skenario 2 menunjukkan perilaku berlebihan, kurang menjaga kesopanan, dan cenderung menonjolkan diri sehingga tidak sesuai dengan adab yang diajarkan dalam Islam. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Oke, kelompok 2, silakan bertanya. Apa pertanyaannya? Saya ingin tahu hasil kesimpulan dari kelompok 1 karena tadi tidak sempat dibacakan. Oke, kelompok 1 sempat tidak membacakan kesimpulannya ya? Ya, Bu. Oke, silakan dibaca. Oke. Dari hasil diskusi kelompok dapat disimpulkan bahwa adab berjalan dan berpakaian merupakan bagian penting dari akhlak mulia. Dengan menjaga adab tersebut, seorang dapat menciptakan kenyamanan, menjaga keharmonisan, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan masyarakat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, maju. Maju kelompok 2. Ayo, kelompoknya dibawa ke depan. Oke, maju ke depan ya. Maju ya, Bi. Iya. Maju kok. Baik anak-anak, terima kasih. Itu tadi penjelasan kalian sudah luar biasa bagus. Saat ini ibu ingin merefleksi per individu. Jadi ibu punya kuis, di mana kuis ini berkaitan dengan ada berjalan dan berpakaian. Siapa yang mau mencoba? Oke, Jamila, silakan maju. Kuisnya berpakaian sesuai syariat Islam.
pakai tangan langsung sentuh ke airpodnya. Nah. Oke. Pilih yang paling benar. Yang termasuk aurat perempuan wajah dan tangan, benar tidak? Wanita tidak disediakan rijal, tidak boleh dicentang kalau salah. Yang dicentang yang benar aja. Oke, yang lain ya, baru maju. Boleh yang lain maju? Lia, Ilham boleh? Oke, masih skornya 1 ya. Ulang start game. Ilham. Oke. Oke. Harus cepat ya, badannya harus cepat klik. Berpakaian pelawat jenis adalah tindakan yang benar. Maka dua baca Islam adalah. Oke. Baik, itu tadi kuisnya benar-benar mengasah otak ya. Yang tidak cepat maka tidak akan bisa mendapatkan poin. Jadi nanti linknya ibu kirim. Yang belum bisa menjawab hari ini bisa dijawab lewat HP dan dikirim hasilnya, nanti ibu lihat siapa yang paling banyak nilainya. Oke? Karena itu bisa dikerjakan di rumah kuisnya. Selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, adakah satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Oke, Ivan, silakan simpulkan pembelajaran apa yang kamu dapat di pembelajaran hari ini. Iya. Baca apa hasil yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Adab berjalan dan berpakaian merupakan bagian penting dari akhlak Islam yang mencerminkan iman dan nilai kita sesama manusia. Perilaku yang sopan dan sesuai syariat dapat menciptakan rasa aman, nyaman serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perilaku yang angkuh dan berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu untuk memberi kesimpulan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menyebutkan salah satu adab berjalan dan berpakaian. Yuk, menunduk, berjalan ya, berpakaian. Berpakaian sopan. Berpakaian yang sopan. Salah satunya kalau perempuan dari mana ke mana? Dari Iya, dari kaki sampai kaki ya, dari muka dan tangan. Baik, terima kasih untuk hasil kesimpulannya, luar biasa. Dan saya pribadi mohon maaf jika pembelajaran hari ini banyak kesalahan dan kekurangan ya. Tetap semangat, jangan kendor, karena minggu depan kita belajar dengan tema yang lain. Jadi, silakan pembelajaran hari ini, Ibu minta 1 minggu ke depan kalian bisa merefleksi diri apa langkah-langkah yang baik untuk kalian lakukan dalam adab berjalan dan berpakaian. Jadi Ibu punya tugas sekalian ya. 1 minggu ke depan silakan cek evaluasi ataupun nilai beberapa orang di sekitar kalian, yaitu menunjukkan adab berjalan dan berpakaian yang baik. Atau sebaliknya ada berpakaian dan berjalan yang tidak sopan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Tetaplah memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima laqana rabbi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakirna wa faki'ana wa qarabatina dinina. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.